Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih adalah kata kunci terpenting dalam menjalin relasi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Perselisihan dalam keluarga, perpecahan dalam gereja, pertengkaran dan kekerasan dalam masyarakat kerap terjadi karena hilangnya kasih. Ketika yang ada hanyalah egoisme, egosentrisme, kebencian, amarah, dan saling menuntut. Karena itulah Paulus menyebut bahwa kasih sebagai karunia yang terutama. Lebih-lebih dalam membangun keluarga. Mengapa saya katakan lebih-lebih dalam membangun keluarga? Karena ada satu ungkapan menjalin hidup berkeluarga tanpa kasih, ibarat membangun neraka di dunia ini. Begitulah pentingnya kasih. Namun kata kasih yang juga begitu mudah dan biasa diucapkan ini, saking mudah dan biasanya, sampai-sampai orang lalu suka semaunya dan seenaknya memakai dan memaknai serta mempraktekkannya. Akibatnya, tidak jarang orang malah berkonflik karena berbeda pandangan dalam mengartikan makna kasih. Contohnya, ketika suatu hari istri begitu marah karena merasa tidak dicintai oleh suaminya. Dia merasa tidak diperhatikan karena sang suami dari pagi-pagi petang sampai larut malam baru pulang ke rumah. Dia bekerja dan bekerja dan bekerja. Maka ketika istri mengungkapkan kepada suaminya marah juga. Karena apa yang dilakukan dan dikerjakan cari uang dari pagi sampai malam semata-mata karena dia mencintai istri dan anak-anaknya supaya tidak kekurangan. Jadi mana yang benar? Tapi bersyukur kepada Allah karena ada standar dalam kasih Kristiani. Jadi ukurannya jelas. Yohanes pasal 15 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih Kristiani tidak bisa sesuka dan semaunya diartikan. Sebab standarnya jelas, kasih Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasih yang diberikan tanpa memandang kondisi dan keadaan kita. Kasih yang diberikan dengan pengorbanan dan tanpa pamrih. Suami dan istri bisa mengasihi pasangannya, anak-anaknya, dan anak-anak bisa mengasihi orang tuanya kalau dia sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami, mengerti bahwa dia dicintai oleh Tuhan Yesus sedemikian rupa. Itu sebabnya sebelum mempraktekkan kasih dalam keluarga, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita pasti bisa mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, dan orang tua kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.